Pertama-tama terima kasih banyak kepada Bapak dosen pembimbing kami yaitu Bapak Sarmin SMMM dan kepada dosen-dosen yang sudah hadir pada kegiatan pada hari ini. Terima kasih banyak. Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kuliah bisnis nyata pendampingan UMKM mahasiswa pada usaha percetakan 7 kreasi. Di sini kita merupakan ada 4 orang di dalam satu grup. Yang pertama ada Mbak Novi Listikawati yang sudah duduk di sebelah sana. Yang kedua ada Khairil Anwar. Yang ketiga yaitu ada saya sendiri Vanika Bunga Prawidaswanto. Yang keempat yaitu ada Sri Winda. Tujuan dari kegiatan ini yaitu kita dapat yang pertama dapat mengevaluasi model bisnis yang diterapkan di percetakan 7 kreasi. Yang kedua kita akan mengetahui bahwa BMC ini tepat untuk diterapkan oleh percetakan 7 kreasi. Yang ketiga yaitu dapat mengetahui strategi pengembangan bisnis yang tepat untuk percetakan 7 kreasi. Manfaat kegiatannya sendiri yang pertama bagi kampus yaitu sebagai pembelajaran lebih dalam mengimplementasikan bagaimana BMC ini diterapkan dalam 7 kreasi ini. Yang kedua yaitu pembelajaran lebih dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Yang ketiga yaitu bagi mitranya sendiri membawa potensi dalam kolaborasi dalam mengembangkan strategi yang telah dibuat untuk kedepannya nanti. Nah, di sini kita akan mempresentasikan ada 5 kegiatan, yaitu yang pertama ada profil mitra, yang kedua ada analisis SWOT, yang ketiga ada strategi pengembangan usaha, yang keempat ada hasil strategi, yang kelima ada kesimpulan dan saran. Berikut profil percetakan 7 kreasi usaha yang bergerak di bidang percetakan. Percetakan sejak tahun 2010, alamatnya Jalan Arif Rahman Hakim nomor 27, Cikarang Utara, Jawa Barat 17530. Untuk di percetakan nomor HP-nya. Profil mitra kami adalah menggunakan bisnis model kanvas atau BMC. Dipopulerkan oleh Alexander Ostrander dengan 9 elemen yang terdapat. 1. Customer segment. Peminat percetakan 7 kreasi banyak terdapat dari semua kalangan, kecil, besar, tua, muda, bisa. 2. Value proportion. Percetakan 7 kreasi menawarkan untuk bagian mendesain bisa menggunakan jasa atau sesuai keinginan konsumen sendiri, juga memiliki limbah ramah lingkungan. Yang ketiga itu adalah channel. Channel kami ya menjangkau konsumen melalui media sosial atau penawaran ke beberapa perusahaan. Yang keempat, customer relationship. Penawaran minimal belanja sesuai dengan promo yang ada. Kebetulan ini kalau promo, kita kalau misalnya bulan-bulan haji kan banyak yang nikah tuh, berarti kita banyak promo. Kalau mau percetakan undangan murah, di kita aja. Yang kelima, revenue stream. Percetakan 7 kreasi memiliki keuntungan dari percetakan itu sendiri. Jadi di percetakan kita tidak ada yang lain selain percetakan. Cuman kita bisa, kalau misalkan dalam kondisi besar, kita ada istilahnya percetakan membantu gitu. Kita bisa yang di kecil aja seperti itu. Yang keenam, carriage. Yang ketujuh, C activities. Nah di sini pencatatan dalam penjualan itu kita tergantung penjualan ya. Jadi nggak setiap hari juga mengadakan promo. Jadi kalau misalnya percetakan kita banyak yang pesan, mungkin kita bisa promo. Yang 8, partnership. Itu membuat barang atau jasa sesuai dengan apa yang dipesan oleh para konsumen. Yang mau nikah itu bisa ke kita, nanti kita kasih diskon. Ya tergantung sih ya. Kalau teman kita kasih 50%. Tapi khusus kampus kita WA aja langsung bisa. Yang 9, lanjut, cost tax. Itu membuat pencatatan setiap pengeluaran atau pemasukan. Baik, saya akan mempresentasikan tentang analisis SWOT dalam percetakan 7 kreasi. Di mana dalam strength-nya ini yaitu memiliki lokasi strategis, desain bisa di custom, proses percetakan cepat, dan memanfaatkan tren yang ada pada zaman sekarang ini. Untuk weakness-nya sendiri yaitu ada keuntungan kecil, pemesanan sedikit, kadang terjadi kerusakan pada mesin itu sendiri. Yang ketiga ada branding toko yang belum kuat. Yang keempat yaitu ada kualitas produk yang cukup bagus.
Untuk opportunity-nya ini yaitu tergantung komunitas percetakan, banyaknya perusahaan besar atau kecil membutuhkan usaha percetakan. Yang terakhir yaitu memanfaatkan momen besar seperti yang kemarin ya, ada banyaknya partai-partai. Nah, itu adalah sebuah peluang dari sebuah percetakan itu sendiri. Untuk trade-nya, yang pertama ada harga bahan yang tidak menentu, yang kedua makin bervariasi mesin percetakan, yang ketiga makin mudahnya proses mencetak, keempat yaitu terlalu banyak perusahaan saingan di sekitarnya. Dalam mengatasi analisis SWOT tersebut, kami dari kelompok 8 akan membuat strategi, yaitu strategi pengembangan usaha dalam percetakan 7 kreasi. Yang pertama ada SKO, yaitu memulai untuk mengidentifikasi perusahaan yang membutuhkan percetakan. Yang kedua membuat penawaran kepada perusahaan lewat MOU. Terus yang dari weakness ke opportunities, yang pertama ada mengaktifkan media sosial terkait promosi, yang kedua melakukan pelatihan terhadap karyawan, kualitas produk cukup bagus, dan untuk S ke T yaitu membuat promosi pemesanan dengan jumlah pembelian minimal, mempertimbangkan untuk tunjangan kesehatan pada karyawan. W ke T-nya yaitu membuat penjadwalan untuk maintenance mesin agar mengurangi cost yang keluar di kemudian hari. Untuk hasil implementasinya ini dari strategi pengembangan tadi, yang pertama yaitu ada penyusunan strategi pendampingan dengan melaksanakan jenis usaha pendampingan yang kita akan tentukan. Hasil kegiatannya telah menentukan jenis usaha percetakan 7 kreasi. Manfaatnya sendiri yaitu dapat melakukan pengambilan keputusan secara tim. Yang kedua ada kunjungan ke percetakan 7 kreasi dengan pelaksanaan melakukan wawancara pada pemilik usaha tersebut. Untuk hasil kegiatannya telah melakukan wawancara kepada pemilik 7 kreasi tersebut. Untuk manfaatnya kita dapat informasi mengenai secara mendalam, interaksi juga ada dari hubungan antar tim. Yang ketiga yaitu membangun hubungan antara pewawancara dan narasumber. Dalam jenis kegiatannya membuat akun, yaitu akun Instagram dan akun TikTok, di mana dalam pelaksanaannya ini pembuatan Instagram dan TikTok dengan user @percetakan_7 kreasi. Dengan manfaatnya dapat mengukur seberapa banyak peminat konsumen yang akan mengambil jasa dari 7 percetakan kita ini. Yang selanjutnya itu memasarkan produk sesuai dengan strategi. Pelaksanaannya yaitu membuat video video produk-produk yang akan kita kembangkan nantinya. Hasil kegiatannya yaitu telah membuat pembuatan video produk. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi pemasaran produk. Pelaksanaannya melakukan pencatatan laporan pendampingan. Hasil kegiatannya telah melakukan pencatatan laporan pendampingan. Manfaatnya yaitu mendapatkan pemahaman terhadap tujuan perencanaan. Yang kedua dapat memahami dampak selama kegiatan berlangsung. Berikut adalah hasil dari pendampingan kami. Jadi ada beberapa poin dari hasil pendampingan. Yang pertama adalah peningkatan omset yang kami ambil datanya per 3 bulan, karena memang tidak semua usaha itu bisa memperlihatkan laporan keuangannya. Salah satunya adalah percetakan tempat kami mengimplementasikan KBN ini. Hasil angka ini sendiri adalah hasil dari wawancara dengan owner cetakan itu sendiri. Jadi sebelumnya dari bulan Juli 2023 sampai dengan September 2023 omsetnya di kisaran 20 juta. Dan sedangkan setelah kita mengimplementasikan KBN ini, yaitu dari kami mengambil data dari bulan Oktober hingga Desember 2023 mengalami kenaikan menjadi 25 juta, yaitu sekitar 25% dari sebelumnya. Terus selanjutnya adalah untuk poin dari peningkatan branding sendiri. Sebelumnya di percetakan ini tidak ada video-video promosi ataupun media sosial untuk mempromosikan hasil-hasil dari produksi percetakan itu sendiri. Yang sebelumnya tidak ada.
Selanjutnya kami bikinkan video promosi untuk produk-produk dari percetakan itu sendiri. Mungkin bisa diputarkan sedikit Mbak Bunga. Ke percetakan 7 kreasi ini. Ada juga undangan, ada juga banner, kaos, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah banner yang ada di depan kita ini. Ini adalah banner hasil cetakan 7 kreasi di mana kami mendampingi UMKM tersebut. Mungkin bisa dulu kualitasnya, tulisannya, warnanya sangat mencolok dan sangat bagus ya. Agak sedikit promosi sedikit, karena memang selanjutnya kami juga akan kami sudah membuatkan juga media sosial seperti Instagram dan TikTok. Memang untuk saat ini belum banyak followersnya ya Mbak Bunga dan Mas Hairil, karena memang masih mungkin dari kami juga masih kurangnya implementasi. Jadi kami akan terus meneruskan membantu UMKM tersebut untuk membuatkan video-video promosi terhadap produknya dan mengupload secara berkala di media sosial. Untuk poin selanjutnya adalah pengelolaan risiko, di mana yang tadi sudah disebutkan weakness-nya salah satunya adalah tidak adanya pengetahuan untuk cleaning maupun servis terhadap mesin tersebut. Jadi sebelumnya hanya sebatas tulisan saja, apa saja yang harus diperbaiki. Jadi before-nya itu hanya selembar kertas yang mungkin akan bisa hilang kapan saja. Terus selanjutnya kami bikinkan checklist cleaning mesin ini di bulan Desember 2023, karena menurut kami cleaning mesin itu penting, bahkan di perusahaan pun seperti itu. Cleaning mesin penting, mengapa? Karena jika mesinnya tidak di maintenance dengan baik, maka akan dapat mengganggu proses produksi. Misalnya kita lagi banyak banget orderan, tapi tiba-tiba mesinnya kandas. Karena apa? Karena mungkin kotoran atau debu yang mengganggu mesin tersebut. Ini adalah kami buatkan jadwal maintenance mesin. Menurut owner sendiri, mesin dilakukan maintenance selama 6 bulan. Jadi seperti tadi di tulisan yang kertas sebelumnya, di bulan Februari ini owner melakukan maintenance mesin. Jadi kami buatkan jadwal selama 6 bulan. Jadi after Februari, di bulan Agustus harus ada maintenance mesin kembali agar tidak mengganggu prosesnya produksi. Terus selanjutnya dari sisi feedback pelanggan, seperti tadi saya jelaskan bahwa kami sudah membuatkan media sosial, yaitu TikTok dan Instagram. Karena yang sebelumnya ada hanya ada email saja, yang mungkin orang bisa menjangkau email ya. Dari Instagram dan TikTok ini kita bisa memantau tanggapan pelanggan dari media sosial. Yang sebelumnya hanya email saja, yaitu di percetakan kreasi@gmail.com. Selanjutnya media sosial ada di email plus TikTok dan Instagram yang nantinya akan tetap kami jalankan untuk membantu ini. Karena memang kita sadar untuk sekarang ini dan zaman sekarang ini media sosial itu sangat berpengaruh sekali terhadap bisnis dan terhadap bisnis yang kita jalankan. Karena memang sekarang ini lebih banyak itu Gen Z dan Gen Y, generasi milenial, yang memang bermain media sosial untuk bisnis dan keperluan lain. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dengan perbaikan pada kelemahan dan pemanfaatan uang, serta terus mengoptimalkan strategi pemasaran dan operasional, percetakan 7 kreasi ini sendiri berpotensi untuk lebih maju lagi. Jadi kesimpulannya kita harus
continue secara promosi dan melakukan kerjasama dengan komunitas-komunitas. Oke, sedikit ada video terkait perjalanan kami selama implementasi KBS di percetakan 7 kreasi. Berdiskusi dengan owner untuk bisnis kanvas. Presentasi dari kelompok 8. Mungkin ada kekurangan atau kelebihan, kami dimohon maaf. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen. Kami ucapkan terima kasih. Arigatou gozaimasu.